Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma'ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya Allah memberikan kita nikmat dengan bermacam-macam nikmatnya, sehingga dengan nikmatnya kita bisa hadir di tempat yang insyaallah yang sudah jelas diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, akan memberkahkan hidup kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita masih melanjuti kitab Fathul Gharib bil Mujib. Fathul Gharib bil Mujib ala tahdhibit targhib wa tarhib. Ya, dari Said Alwi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, ya, masuk padanya at-targhibu fil jamaah wal iqamah wa tarhib min takhallufi anil jamaah. Sekarang kita masuk padanya at-targhib, anjuran minat fil jamaah wal imamah, anjuran ya, untuk kita sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah wal imamah, menjadi imam, wa tarhib, ya, dan ancaman minat takhallufi minal jamaah, orang yang sholat tidak berjamaah. Ya, memang di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, bagi kita boleh kita sholat sendiri, ya, boleh dan sangat dianjurkan padanya untuk sholat berjamaah. Namun dari An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Sayyidina Umar, ya, An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Dari An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, ya, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah, salat, ya, berjamaah. Yang di sini yang dianjurkan salat 5 waktu. Ya, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, salat al-faraid, salat 5 waktu. Karena Nabi salat berjamaah, dilaksanakan secara berjamaah, afdol, lebih utama. Ya, afdol, lebih utama min salatil fardhi, dari salat sendiri. Jadi sholat berjamaahnya kita itu lebih utama. Makanya kita datang ke masjid di awal. Jangan sampai kita ketinggalan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, datang. Ya, kalau enggak nungguin. Kalau enggak ajak orang, minta tolong
untuk sholat berjamaah. Jangan sendiri. Ya, karena kenapa? Afdol bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah bisa wa isrina darajah. Ya, dengan apa? 27 derajat. Ya, artinya kalau sholat sendiri itu 1 derajat. Itu kalau sholatnya benar. Ya, tapi kalau sholat berjamaah akan diganjar 27 derajat. Ya. Dikatakan bahwasanya ai as-salatu fiha, maksudnya salat berjamaah dilaksanakan secara berjamaah aktsar thawaban min salatil fardhi, lebih banyak pahalanya dari kita melaksanakan salat sendiri. Ya, kalau kita pengen mendapatkan pahala banyak, maka bersegeralah kita untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya, kalau salat memang wajib, kita harus lakukan. Tapi kalau kita mendapatkan pahala yang banyak, derajat yang tinggi, kebaikan yang banyak, maka hendaklah ia melaksanakan sholatnya dengan sholat berjamaah. Bisab'in wa isrina darajah. Ya, Nabi katakan perbedaannya antara 20 derajah. Derajah ay hasanah, kebaikan. Jadi kalau orang melaksanakan sholat berjamaah, ya sholatnya enggak sendiri, akan mendapatkan 27 kebaikan. Nah ini faman arada ziyadatal hasanat, maka barang siapa yang ingin menambah kebaikan-kebaikan dari Allah, kita ingin mendapatkan kebaikan banyaknya, cucuran kebaikan oleh Allah, wa mudha'afatal ujur, dan mendapatkan berlipat-lipat ganda pahala. Ya, barang siapa dikatakan ya, kalau orang ingin menambahkan kebaikan-kebaikan, menambah kebaikan dengan banyak hasanat dan menambah berlipat-lipat yang namanya pahala, fa'alaihi bil jamaah, hendaklah ia lakukan salat berjamaah. Ya. Wal yahdhar minas salati mufradan, maka hindari, ya, jaga jangan kita salat sendirian, kalau bisa salat berjamaah. Ini anjuran bagi Nabi kita Muhammad SAW. Fa inna ma yaqulu dzib minal ghanami al-qasiyah, karena sesungguhnya ya, serigala akan memakan kambing yang kambingnya tersebut berada dalam keadaan sendirian. Paling gampang dimangsa. Ibaratnya kalau orang sholat sendirian, paling gampang dimangsa sama setan, diganggu sama setan, ya, diotak-atik sama setan. Gak mungkin, kehusuannya sulit. Makanya apa? Alangkah baiknya dia gunain sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah kan setan mau ganggu susah. Yang ini gak khusyuk, temannya khusyuk. Makanya menjadi sempurna. Itu hikmahnya kita sholat berjamaah. Ya, terbantu dengan teman-teman kita. Ya, terbantu dengan teman kita. Kalau khusyuk ya udah alhamdulillah. Makanya manfaat sholat berjamaah. Ya, hendaklah jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah dalam keadaan apapun. Kalau kita ta'akhir, telat, misalnya terlambat, ya, dalam melaksanakan sholat berjamaah bersama imam, ya, maka hendaklah dia cari teman, dia tunggu sebentar. Jangan sampai di sono sholat, di sini sholat, gabungin jadi satu. Ini seringnya terjadi ini kalau misalnya kita kalau di tempat-tempat kayak di luar misalnya. Yang mana imam udah selesai sholat, ada orang sholat di pojok, sholat sendiri, di pojok sholat sendiri. Jadi salah. Kita ajak, kita tegur, Pak, udah sholat belum, Pak? Wah, belum. Ayo, Pak, jamaah. Ya, kalau kita merasa kita bisa baca fasenya, Pak, saya yang imam, langsung begitu. Kalau kita lihat dia orang alim, dia pintar, silakan Pak, imam Pak. Jadi kita yang datangin. Karena Anda sering begitu. Kita dapati ya ketika kita dalam keadaan di suatu tempat, misalnya di musola, ketika yang mana itu emang udah nggak ada sholat berjamaah, mungkin kita ta'akhir jam 2 misalnya baru datang, baru tempat untuk sholat, ya akhirnya di sholat di ujung, jangan. Kita panggil satu persatu, kita ajak dia berjamaah. Biasanya kalau ajak satu, entah yang lain ikut tuh, yang lain akan merembet tuh jadinya. Ya enggak, sono berjamaah, sono sendiri, jangan. Ya makanya. Karena kenapa? Fadilahnya sangat besar. Ya, fadilahnya amat besar. Dan jangan juga sholat sendiri atau sholat di rumah. Ya, jangan sholat di rumah bagi laki-laki.
Ya, maka ancamannya nanti dari Nabi kita Muhammad SAW begitu besarnya. Ya, katakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan bahwasanya an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadih. Ya, Nabi katakan walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, laqad hamamtu an amara bihatabin fayuhtataba. Kata Nabi apa? Laqad hamamtu. Di sini hamamtu, aku ingin, arad tuh. Ya, sungguh, laqad takkid namanya. Kata penegasan. Kata Nabi, sungguh, benar-benar sungguh bahasanya. Aku ingin memerintahkan para sahabatku, ya, bihatabin fayuhtataba, untuk mengumpulkan kayu bakar. Jadi baru keinginan Nabi nih, belum dilakukan. Ya, belum dilakukan, walakinnahu lam yaf'al. Maksudnya ini baru keinginan Nabi. Bagi siapa? Nabi katakan, aku ingin untuk memerintahkan sahabatku untuk apa? Untuk mengumpulkan kayu bakar. Ya, untuk mengumpulkan bakar. Tsumma amara bis shalah fayu'adzana laha. Kemudian aku perintahkan mereka itu untuk sholat. Maka mereka salah satunya berazan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tsumma amara rajulan fayu'amman nas. Kemudian ketika sholat, mau sholat, mendirikan sholat setelah azan, kata Nabi, aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Bukan Nabi yang jadi imam, tapi aku akan suruh orang untuk jadi imam. Gantiin bentar. Ya. Kenapa? Tsumma ukhalifu ila rijal. Kemudian aku perintahkan pada seseorang untuk mengumpulkan apa? Kayu bakarnya itu. Ya. Ukhalifu ila rijal, dan aku akan mendatangi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Jadi Nabi menyuruh sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan setelah itu Nabi memerintahkannya untuk sholat. Ayo dah sholat, azan. Ketika azan, Nabi perintahkan kepada siapa? Kepada para sahabatnya, seseorang untuk mengimaminya. Itu baru keinginan Nabi, untuk imam. Jadi imam, tolong gantiin. Bahasa kasarnya begitu dah. Bahasa enaknya gantiin. Tsumma ukhalifu ila rijal. Kemudian Nabi pergi. Ngapain Nabi menyuruh orang untuk jadi imam? Nabi pergi ke siapa? Kepada seseorang yang meninggalkan sholat berjamaah, masih ada di rumahnya. Fa ahriqu alaihim buyutahum. Mau ngapain? Nabi bawa kayu bakar, mau bakar rumahnya Imam Nabi. Bayangin tuh, orang yang tidak mau mengerjakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya. Sampai-sampai keinginan Nabi itu menyuruh sahabat untuk menguji kayu bakar, sampai Nabi merelakan untuk salah satu sahabat gantiin jadi imam. Saya akan nyamperin tuh salah satu dari sahabat, ya, rumah-rumah mereka yang tidak mau mengerjakan sholat berjamaah, masih di rumah dia. Saya akan bakar, katanya Nabi. Bayangin tuh, berarti kan dahsyat benar. Bagaimana anjuran melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan riwayat Imam Ahmad dikatakan, laula ma fi buyuti minan nisa. Kalau seandainya dalam riwayat Imam Ahmad, kalau seandainya di dalam rumah-rumah yang mereka tinggalin, ya, sholat berjamaah, kalau seandainya itu tidak ada perempuan di dalamnya, ya, wadhuriyah, nggak ada anak-anak, keturunannya, anak-anaknya, ya, la aqamtu sholat al-isya, aku akan pasti wajib untuk sholat isya berjamaah di sini. Ya, artinya ditekankan. Kalau enggak, amartu apa nih? Yuhraquna ma fil buyuti binar. Dan kalau enggak mau, dia masih enggak datang juga untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, saya akan perintahkan untuk membakar rumah-rumah mereka. Bayangin tuh, itu baru keinginan Nabi. Tapi jangan samain keinginan kita dengan keinginan Nabi. Ya, berarti itu mengandung syariat, mengandung ancaman. Kalau Nabi SAW yang menginginkan, seperti Nabi SAW ketika melihat ada puasa orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura, ya, Nabi berkata, ada apaan gerangan engkau kok berpuasa pada hari tanggal 10 Asyura? Kata orang Yahudi,
karena pada hari ini yang mana banyak para nabi, khususnya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Dan aku berpuasa karena aku bersyukur darinya. Kata Nabi, aku yang lebih berhak dari Musa. Harusnya aku yang harus berpuasa. Akan Nabi katakan, kalau seandainya umurku panjang, aku akan lakukan. Keinginan Nabi itu. Kalau seandainya tahun depan aku masih berikan umur panjang, aku akan berpuasa tanggal 9 atau tanggal 10. Ya, 2. Bayangin, keinginan. Nah, ini ketika orang meninggalkan berjamaah, artinya kan sunnah. Kita melaksanakan sholat, puasa, Asyura. Walaupun Nabi belum lakuin. Ya, tapi baru keinginan Nabi menjadi syariat di situ, menjadi sunnah. Ya, tapi bagi umat Islam, puasanya jangan disamain dengan orang Yahudi, harus berbeda, bertentangan. Ya, tanggal 9 dan tanggal 10 atau tanggal 10 dan tanggal 11. Artinya keinginannya saja mendapatkan jadikan berujung syariat. Ya. Begitu juga bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, itu baru keinginan. Ya, belum dilakuin sama Nabi. Artinya di situ ada ancaman yang begitu besar. Ya, baginya setidaknya kita jangan coba-coba untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ya, jadi penting tuh. Jadi kita harus melaksanakan sholat berjamaah. Jangan sampai kita malas-malasan. Setidaknya senantiasa langsung sholat berjamaah. Ya. Dan sholat berjamaah juga ini hukumnya adalah sholatul jamaah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau misalnya orang kan fardu itu ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kewajiban individual, perorangan. Ya, sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu fardu ain bagi setiap orang muslim mukallaf balik akil. Ya, bagi kita nih itu fardu ain. Jikalau ada satu orang muslim ya yang mengaku dirinya agama Islam tetapi dia meninggalkan sholat, dosa bagi dia. Tapi yang lain gak dosa. Ya, kalau dia melaksanakan sholat, pahala baginya. Ya, jadi berindividual itu namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah, jadi kalau satu orang melaksanakannya, yang lain gugur. Enggak berkewajiban padanya. Salah satunya seperti contohnya sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Misalnya ada yang meninggal, satu kampung di rusun ini nggak ada yang nyolatin, satu kampung rusun dosa semua, petamburan dosa semua. Ya, satu kampung petamburan dosa semua. Ada orang yang meninggal dunia nggak ada yang nyolatin, bahkan nggak ada yang ngafanin misalnya, dosa semua. Yang meninggal orang Islam jelasnya. Ya. Tapi satu orang nih datang nyolatin, gugur semuanya. Yang lain gak dapat dosa udah. Gara-gara satu orang, itu namanya fardu kifayah. Ya, jika satu orang yang melaksanakannya, yang lain gugur. Ya, nah, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah ala rijal. Ya, hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki. Karena yang dianjurkan itu yang datang ke masjid, yang afdoliyahnya adalah laki-laki, perempuan di rumah. Makanya perempuan itu kadang kesempatan berjamaah, kadang enggak. Maka yang wajibnya itu adalah fardu kifayahnya laki-laki yang hadir datang ke masjid, ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan laki-laki juga yang mukim, bukan musafir. Ya, orang yang datang dari Jawa misalnya musafir. Dia nggak kewajiban tuh, nggak hitungan fardu kifayah dia, karena musafir yang mukim di sini, yang kita tinggal di sini. Ya. Wa aqalluha imamun wa ma'mum. Paling sedikitnya berjamaah itu ya, ada imam dan ada makmum. Itu paling sedikitnya 2. Ya, kalau bahasa Arab kan jama' itu kan 3. Ya. Tapi kalau khususnya sholat jamaah enggak. Ada imam, ada makmum, itu dikatakan berjamaah. Paling sedikitnya 2, ada imam, ada makmum. Ya. Wa syurutul jamaah, di dalam sholat berjamaah ada syarat. Kita memiliki syarat. Kalau nggak ada syaratnya susah. Kalau syarat ini artinya tidak boleh ada yang ketinggalan. Itu syarat. Kayak misalnya kita syurutus sholat, syarat sholat, ya seperti menghadap kiblat, toharoh, bersuci, ya, menutup aurat, terjaga dari najis, suci dari najis. Itu kan salah satu dari syarat sholat, dan itu nggak boleh
salah satunya ada yang enggak digunakan, ada yang enggak terpakai. Misalnya enggak menghadap kiblat, ya enggak sah. Semuanya terpenuhi, satu enggak terpenuhi enggak. Kalau syarat semuanya harus terpenuhi. Itu namanya syarat. Nah, syurutul jamaah sama niyatun. Syarat ya, biar kita sah melaksanakan sholat berjamaah itu ada 6 syarat, ada 8 syarat. Ya, kita catat nih, kita lihat, kita ingetin. Al-awwal yang pertama adalah niatul iqtida. Syarat yang pertama untuk kita sahnya melaksanakan sholat berjamaah, kita niat al-iqtida, niat untuk mengikuti makmum maksudnya. Niat. Makanya makmum itu wajib. Usalli fardul maghribi ya rakaataini salasa rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman. Wajib itu makmum mengucapkan al-iqtida. Jadi kalau ada orang usolli pada maghrib Allahu akbar tapi ngikutin orang di depannya, nggak sah jamaahnya. Ya, nggak sah jamaah, bahkan nanti bisa batal sholatnya. Ya, kalau dia ngikutin tanpa dia al-iqtida, tanpa mengikuti. Ikutinya di mana? Pas niat makmuman lillahi ta'ala harus. Bagi makmum wajib. Jadi bagi makmum wajib. Bagi imam nggak wajib. Ya, al-iqtida yang wajib itu al-iqtida yang ngikuti niatnya. Imam gak wajib. Ada orang imam misalnya sholat maghrib, imamnya nggak mengucapin imaman, nggak apa-apa. Teman nggak dapat pahala sholat jamaah, sholatnya sah, tapi nggak dapat sholat pahala jamaah. Sayang. Kecuali wajib bagi imam ketika sholat Jumat. Imam Jumat wajib tuh. Kenapa imam Jumat wajib? Karena dapat itu termasuk hitungan. Oleh dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada 40. Gak boleh kurang dari 40 orang mukim, mustautin. Ya, harus tetap di sini. 40 orang terhitung baru sah itu melaksanakan sholat Jumat bagi mazhab Imam Syafi'i. Makanya imam terhitung. Makanya ketika imam dalam sholat, ketika sholat Jumat wajib dia mengucapkan imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau sholat yang lain selain sholat Jumat nggak apa-apa. Ya, makmuman ya, yang wajib. Makanya al-iqtida, niatul iqtida, niatnya di awal. Usolli fardul maghribi atau usolli fardul subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Apalagi makmuman lillahi ta'ala. Kalau dia nggak ngucapin makmuman, ya, berarti dia nggak ngikutin tuh. Itu syarat yang pertama. Ya, bagi makmum, niat yang pertama harus mengucapkan makmuman. Yang kedua, alla yataqaddamal ma'mum ala imamihi fil makan. Yang kedua, hendaklah makmum itu tidak mendahului imam di posisi tempat. Jadi nggak boleh makmum ada di depan imam. Ya, ini imam, makmumnya di sini. Ya, jadi nggak sah. Makmum yang ada di belakang. Jangan sejajar. Kurangin dikit. Sejengkal lah kalau sholatnya cuma berdua, imam sama makmum. Ya, jangan jauh. Ya, jangan apa? Jangan imam malah di depan. Makmum malah di depan. Nggak boleh. Nggak sah perjamaahnya. Jadi yang makmum siapa kok? Jadi imam yang di depan. Ya, jadi imam yang di depan. Jadi hendaklah apa? Si makmum di belakang. Nggak boleh di depan. Ini syarat yang kedua. Ya, selama makmum berada di belakang imam, itu masuk syarat. Ya. Kalau makmumnya di depan imam, berarti dia tidak memenuhi syarat. Artinya berjamaahnya tidak sah. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, wa tsalits an ya'lamal ma'mum intiqalati imamihi. Hendaklah si makmum mengetahui perpindahan imam. Gerak-geriknya imam. Imam sujud, tahu tuh makmum. Ya, tahu, ngelihat. Makmum di sini, Allahu Akbar, imam sujud, dia tahu sujud. Ngelihat perpindahan imam ketika sholat. Kan sholat kadang ruku, kadang sujud, berdiri. Itu makmum sebagai jamaahnya, ya, ngikutin imam harus melihat perpindahan imamnya. Syaratnya kayak begitu. Nggak boleh misalnya imam di sini, kalingan tembok, makmum di sini. Nggak ngelihat perpindahan imam, nggak tahu
Nah, nggak tahu mana nih. Imam ruku apa sujud nih? Oh ruku, sami Allah hamidah, ya tahuan tuh. Tapi kan ntar akhirnya salah ntar. Nggak boleh, harus perpindahan. Ngelihat perpindahan makmumnya. Ya, perpindahan imamnya. Jadi makmum itu harus melihat perpindahan imamnya. Itu syarat yang ketiga. Warabi an la yakunu bainal ma'mum wal imam aktsar min salasati zira' fi ghairi masjid. Hendaklah si makmum itu dan imam tidak melebihi dari salasa zira'. Jaraknya imam sama makmum itu salasa zira'. Zira' itu kurang lebih kalau kita hitung itu 45 cm. Satu zira' kan segini, 45 sentian. Jadi kalau misalnya salasa 3 zira' kurang lebih itu 1 meter berapa ya? 35 dah. 1 meter 40, 35, 40. Artinya jarak imam sama makmum itu nggak boleh jauh. Fi ghairil masjid, di fi ghairil masjid, yang mana di luar masjid. Kalau di masjid nggak apa-apa. Nanti imam di sini, makmumnya di belakang loh. Selama dia bisa melihat, selama dia mengikuti makmuman, dia melihat perpindahan imam, maka masih sah kalau di dalam masjid. Ya. Kalau dalam masjid, ini nggak ngomongin dalam masjid. Dalam masjid bebas. Selama dia bisa mendengar, dia bisa melihat perpindahan imam, dia niatin makmuman, jaraknya segitu 10 meter, kita makmuman di sini nggak apa-apa, sah. Kalau di makmum, kalau di dalam kalau di luar masjid lain, nggak boleh lewat dari 3 zira'. Ya, 1,5 meter lah kalau kita yang mengambil 2 sejadah. Sejadah kan kurang lebih kan, 2 sejadah hampir 2 meter tuh kalau 2 sejadah nih. Segini aja berapa meter tuh. Artinya di imam, makmumnya di sono jauh. Kalau di luar masjid seperti apa? Di dalam rumah, di lapangan, itu kan di luar masjid. Itu jaraknya nggak boleh jauh. Makanya hati-hati kalau sholat berjamaah di lapangan, jangan terlalu jauh bener. Ya, antara imam dan makmum, hati-hati. Ya, imamnya sini, makmumnya situ, nggak sah ntar. Jangan terlalu jauh. Ya, ibaratnya segitu. Itu kalau di luar apa? Di luar masjid. Ya, kalau dalam masjid nggak masalah. Ya, jangan terlalu jauh. Terus wasadi wal khamis, adapun yang kelima an yuta bi'al ma'mum imamahu. Hendaklah si makmum mengikuti imamnya. Itu syaratnya. Ente jadi makmum ya ngikutin imam. Nggak boleh kita jadi makmum lawan ya yang diimami. Ya, makanya istri kan nggak boleh ngelawan sama siapa? Sama suaminya. Kenapa? Suami jadi imamnya, dosa. Ya, kita merasa salat berjamaah ya kita ikutin imam kita. Jangan sampai kita mukhalafah, melanggar. Imam belum ruku dia udah ruku. Jangan. Ya, kita ikuti. Imam sujud sahwi, kita ikuti sujud sahwi. Ya. Kalau kecuali imam kesalahan dalam lupa dalam rukun. Ya, dalam rukun. Misalnya kita yakin nih bahwasanya udah 3 rakaat, harusnya tahiyat akhir di salat maghrib. Imam bangun, imam yakin enggak, masih 2. Peta imamnya. Namanya orang lupa, kita nggak salahin. Ya. Maka bagi makmum ya nggak boleh kita ngikutin. Kalau kita ngikutin imam, ya kita 4 rakaat jadinya. Karena ini rukun. Ya, karena ini rukun. Kita menunggu atau kita mufarokoh, keluar dari jamaah. Ya, nggak boleh. Walaupun kita udah subhanallah, tetap aja masih ngotot. Ya, imam udah yakin, kedua-duanya yakin nih. Makmum yakin, imam yakin. Ini kan masalah jadinya. Kalau makmum ikut diri, ya sholat makmum nggak sah. Harusnya 3 rakaat jadi 4 rakaat. Masalah di sini. Ya, itu lain. Itu masalah yang wajib. Tapi kalau masalah yang sunatul abad misalnya, seperti sholat subuh, imam lupa
untuk baca doa kunut misalnya. Ini kan sunnah. Ya, walaupun sunnah abad. Imam langsung sujud. Harusnya kunut dulu. Ya, habis i'tidal harusnya kunut dulu. Kunut dulu. Imam langsung sujud. Bagi makmum nggak usah kunut, sujud langsung. Ikutin imam. Ya, ikutin imam. Ya. Imam kalau di akhirnya sujud sahwi, kita ikutin sujud sahwi. Ya, kita ikutin sujud sahwi. Jadi ikutin imam kalau masalah yang sunnah, bukan yang wajib. Ya, kita ikutin. Ya, sunnah namanya. Ya, hal-hal yang semacam ini. Ya. Atau tahiyat awal, kan sunnah tuh, sunnah abad. Tahiyat awal. Ya, seketika kita sholat zuhur misalnya, kan ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Yang awal harusnya tahiyat awal imam diri. Ya, kalau udah diri kan nggak boleh nurun lagi. Ya, karena udah perpindahan antara rukun. Karena ini sunnah. Kecuali baru bangun, baru sedikit bangun boleh langsung. Ini udah diri, udah tegak. Imam baru sadar, ya Allah, ini lupa tahiyat awal. Makmum gimana? Nggak usah tahiyat awal. Ya, bangun langsung. Ikutin imam. Ya, itu namanya ikutin posisi imam. Ya, imam keadaan apapun kita ikutin, kita serahkan kepada kita punya imam. Ya, ini hendaklah si makmum mengikuti imam. Kalau kita ingin melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini penyatat oleh jadi untung ada di sini ya. Terus wasadis, adapun yang keenam, ya, syaratnya sahnya berjamaah yaitu an yuhrimal ma'mum ba'da ihramihi imamihi. Hendaklah si makmum itu ya bertakbiratul ihram Allahu Akbar setelah takbiratul ihramnya imam. Jadi imam dah Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Jangan imam baru Allah, makmum Allah. Atau bebarengan sama imam Allah bareng sama imam. Atau imam belum Allahu Akbar, makmum dah Allahu Akbar duluan. Gak sah. Jadi setelah takbiratul ihramnya imam dulu Allahu Akbar, ke makmum Allahu Akbar. Makanya lihat dulu, jangan belum dengar udah langsung Allahu Akbar aja. Gak taunya imam belum, ya gak sah kalau berjamaahnya. Ya, sholat berjamaahnya gak dihitungin sholat berjamaah. Imam dulu. Jadi kita ngikutin imam yang terlebih dahulu badannya. Ya, itu. Wa alla yataqaddama al-ma'mum ala imamihi aw yata'akhkharu anhu bi raqnaini fi'laini bila udhrin. Hendaklah si makmum tidak mendahului imam atau mengakhirkan imam, terlambat, mendahului imam belum ruku, udah ruku. Enggak boleh dua fi'lain. Yang dikatakan rukun tawil di sini. Jadi rukun itu kan di dalam gerakan ada dua, ada rukun qasir, ada rukun tawil. Kalau tawil ini yang panjang, artinya kita sholat kalau memanjangkan bacaannya, ya itu nggak apa-apa. Seperti ruku, itu rukun tawil. Kita banyak baca misalnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi di luar dari sholat berjamaah ya. Sholat jamaah nggak boleh kita panjang-panjang. Ya, jadi dosa kita. Gak boleh, kita lihat dulu sekedarnya. Di belakang kita kan ada orang anak kecil, ada orang tua ya. Tapi kalau kita sholat sendiri, kita boleh tuh rukunya panjang. Karena rukun tawil tuh Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 1000 kali gak apa-apa ya. Kalau rukun qasir gak boleh panjang-panjang. Kalau panjang-panjang bisa batal kita punya sholat kita. Seperti i'tidal. I'tidal itu rukun qasir, artinya bacaan sesuai bacaan sholat aja, gak usah ditambah-tambahin. Kecuali dalam keadaan kunut ya, i'tidal nggak boleh, atau duduk di antara dua sujud sesuai bacaan sholat aja, nggak usah dilebih-lebihin, udah nggak usah ditambah-tambahin bacaannya, sesuai syariatnya aja. Kalau sujud itu rukun tawil, mau panjang nggak apa-apa ya, mau panjang sepanjang-panjangnya nggak apa-apa, itu namanya rukun tawil. Nah, kita mengikutin nggak boleh dua rukun, jadi maksud rukun tawil habis ruku diri, dia sujud batal deh. Imam masih diri, dia udah duluan ruku, dia tidak, dia sujud. Nah, tiba atau dia baca Fatihahnya lama, Bismillahirrahmanirrahim, imam udah ruku,
Alhamdulillah. Imam ada i'tidal. Ya. Ya Rabbil. Imam sujud. Nah, bangun dari sujud batal. Ya. Kalau dia nggak boleh panjang, harus udah mau nggak mau. Kalau nggak keburu juga, ya udah langsung sujud. Udah Al-Fatihahnya udah apa? Udah sama imam dah bahasanya. Udah didomin dah. Udah dijamin sama imamnya. Makanya jangan kita lama-lama, jangan kita mendahulukan imam atau mengakhirkan. Ya, sampai 2 rukun, ya. Sehingga bisa membatalkan sholat berjamaah kita. Ya. Allah yaqtadiya biman talzimu al-i'adah. Adapun yang ke-8, tidaklah kita mengikuti bagi makmum bagi orang yang sholatnya mengulang. Ya, artinya maksudnya gimana? Kita tahu nih imam yang kita lihat sholatnya batal. Kalau batal kan wajib ngulang. Kita imaman aja di belakangnya. Ya nggak sah. Ya, nah kita tahu jadi imam udah nggak batal, udah wajib mengulang, nggak boleh kita mengikuti orang yang sholatnya mengulang sholat tersebut. Yang wajib padanya untuk mengulang. Dan kalau orang batal berarti dia wajib mengulang lagi. Maka tidak boleh kita bermakmum, ya menjadi makmumnya bagi orang yang sholatnya yang diwajibkan untuk mengulang. Nah ini syaratnya di dalam kita berjamaah. Ya kalau di sini alhamdulillah sudah memenuhi semua. Ya, ngikutin makmum. Ya, apalagi ngikutin imam, niatin makmum. Ya, semuanya udah ada tersusun. Ya, jangan sampai biar kita tahu. Jadi kalau seandainya kita tahu, kan jadi kita tenang dalam sholatnya berjamaahnya. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW juga katakan, ya, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Nabi katakan, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, ya. Qala shalla Mu'adz bi ashabihi al-isya. Ini mengenai salat berjamaah ketika jadi imam. Ini kita perlu perhatiin nih. Imam memperhatikan makmumnya, ya, memperhatikan rakyatnya bahasanya. Jangan mentang-mentang jadi imam bacanya sembarangan. Kita nggak tahu diri. Mentang-mentang hafal 30 juz, akhirnya nggak memperhatikan yang namanya makmum di belakangnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu qol, shalla Mu'adz bi ashabihi al-isya. Yang mana Sayyidina Mu'adz, ya, pernah beliau itu sholat bersama sahabatnya, ya sahabat Nabi, sholatul isya. Udah muadzan. Fatawwala alaihim, maka dipanjangin apanya? Bacaan sholatnya. Harusnya bacanya biasa aja, dipanjang baca Al-Baqarah. Panjang benar sholat isya baca Al-Baqarah. Yang belakang ngotot, mau diberhentiin sholat, udah akhirnya jadi geruk tadi, ya jadi kesal, ya, baca Yasin, yang amat, ya. Akhirnya ada sahabat mengadu kepada Rasulullah, ini Mu'adz sholatnya panjang-panjang ya Rasulullah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi panggil Mu'adz, berkata kepada Sayyidina Mu'adz, aturidu an takuna fatanan ya Mu'adz? Engkau menjadi fitnah agama wahai Mu'adz. Oh jadi begitu. Ya. Bahaya ini, nggak boleh jadi fitnah. Ya, makanya hati-hati. Makanya Nabi katakan, idza amamta faqra bisamsi wa duhaha. Ya, karena Nabi dikasih unjuk, kalau engkau jadi imam isya, paling tidaknya baca wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, yang enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek, ya. Atau wasabbihisma rabbikal a'la, atau baca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek bacanya. Wal laili idza yaghsha, itu aja kalau salat isya, jangan panjang-panjang benar. Ya, Nabi katakan, bahkan di hadis yang lain Nabi SAW katakan, idza amma ahadukum nas falyukhaffif. Jika engkau menjadi imam dengan manusia, bukan sholat sendiri, jadi imam, falyukhaffif, maka hendaklah diringankan, dipendekkan, ringanin sholatnya, jangan panjang-panjang, kata Nabi. Kenapa? Fa inna fihim as-saghir, karena di belakang ada anak kecil. Makanya sunnah bagi imam ketika ingin menjadikan sholat berjamaah, dia nengok dulu ke belakang, ke samping. Kenapa? Biar tahu, lihat kondisi nih, ada anak-anak,
Kata Nabi, fa'iya wal kabir, ada orang tua yang sudah rentah. Kesian kalau diri lama-lama bisa jatuh urusan. Ya. Begitu juga ke Nabi wadzal haja. Bisa jadi kalau dia ada orang yang sehat, jangan katakan sehat, mungkin dia lagi ada hajat, lagi ada keperluan mendesak, pengen buru-buru. Makanya jangan lama-lama kalau jadi imam. Khafif, ringanin kata Nabi. Ya, fa idza shalla wahdahu, kalau engkau salat sendiri, ya, fasolli kaifa syaa, maka salat terserah ente kata Nabi. Lu mau panjang enggak apa-apa, mau 10 jam enggak apa-apa. Tapi kalau salat berjamaah, lihat ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang lagi sakit mungkin, ada orang yang lagi hajat buru-buru. Ya, dia ingin salat berjamaah, enggak tahu kalau kelamaan tak ketinggalan kereta, kan bisa jadi begitu. Jadi pengen buru-buru, akhirnya kesian. Maka kita sadari, kita menjadi imam melihat kondisi. Oh, kita bacalah dengan yang khafif, yang ringan. Dan ini anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW, jangan menjadikan berat, jangan jadi fitnah, sehingga orang takut untuk sholat berjamaah. Nggak mau sholat di Nurul Falah, baca imamnya panjang-panjang, ini males. Nah itu hari ini takut orang sholat berjamaah. Aturan orang hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah, gara-gara gini jadi fitnah, sehingga orang kabur dari masjid Nurul Falah. Waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahkan kita, memudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan segala jiwa kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana ta'rafna bi anna وأننا أسرفنا لا لذا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وامن الراعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.